mulai ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Gita. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu, kemarin kan kita sudah sempat ngobrol-ngobrol ya, kira-kira dari pertemuan kita hari ini gitu, apa sih yang mau Bu Gita ingin saya bantu di bagian mana, pengembangan kompetensi apa yang ingin kita ingin perdalam sehingga saya bisa membantu gitu. Nah ini sebelumnya kan sudah saya buat dari tujuan pembelajaran saya, itu yang akan saya ambil terkait teori asal-usul bahasa Indonesia. Nah, tujuan ini terkait asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah yang akan saya paparkan atau kembangkan ke siswa itu yang pertama, saya ini ingin tahu dulu mereka memahami dari pendapat para ahli terkait teori atau terkait asal usul nenek moyang. Nah, dari pendapat para ahli itu akan merujuk, jadi setiap ahli itu akan merujuk ke salah satu teori. Nah, jadi secara nggak langsung dari tahapan mereka mengenal pendapat para ahli, mereka akan menemukan atau akan menyimpulkan terkait teori. Nah, teori-teori terkait asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, jadi sebelum mereka mengenal teori ini, saya pinginnya mereka tahu dulu siapa yang mengungkapkan gitu. Nah, kemudian mereka akan menunjukkan, oh ternyata dari mereka membaca atau mereka searching terkait pendapat para ahli itu, mereka akan menentukan ternyata asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini ada 4 teori besar. Nah, gitu. Jadi mereka akan tahu prosesnya, terbentuknya teori-teori tersebut. Nah, dari teori-teori itu kemudian saya akan mengirimkan mereka membuat kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu nanti apa? Kelompok kecilnya itu akan memperdalam lagi teori-teori itu. Tiap teori? Iya, tiap teori. Jadi saya akan membuat 4 kelompok. 4 kelompok yang akan membahas masing-masing teori. Nantinya juga saya harapkan mereka akan membuat presentasinya saya bebaskan mereka mau seperti apa bentuk produknya. Nah, kemudian akan dipaparkan ke depan kelas. Dari sini kita akan membuat diskusi dengan saya akan coba setiap presentasi itu saya akan coba memberikan satu pertanyaan pemantik ini untuk membuat mereka menganalisis dari teori-teori yang dipaparkan di presentasi. Nah, dari sini akan muncul setelah mereka memaparkan tiap-tiap kelompok tadi, akan kita identifikasikan. Nah, identifikasi ini bertujuan untuk mencari bangsa Indonesia ini prosesnya dari mana datangnya. Nah, jadi setelah teori itu terbentuk kan selalu ada pembawanya, Bu. Nah, pembawanya itu siapa, bangsa mana. Nah, itu. Nah, itu yang akan mengerucut ke asal bangsa Indonesia. Iya, betul. Nah, dari situ akan membahas ya itu tadi asal usul bangsa Indonesia terkait dari para ahlinya dulu, terus teorinya. Nah, dari teori akan muncul nih identifikasi bangsa-bangsanya. Itu ada 2, Filipin sama Ukraina. Oke, Bu, berarti ini nanti di pertemuan pertamanya Bu Gita sendiri ini, apakah Bu Gita sudah menyiapkan materi yang bisa mereka baca atau atau Bu Gita yang menyampaikan secara langsung? Untuk yang pertama saya buatkan lembar kerja dulu ya. Pertama kita akan sebelum kita membahas langsung ke asal usulnya, saya mau memperkenalkan dulu nih ke mereka bacaan. Kemudian di sini akan dipaparkan pertanyaan dari terbentuknya kepulauan Indonesia, lalu hubungan pembentukan samudra dengan aktivitas tektonik. Nah, ini terkait ini Indonesia. Asal muasal Indonesia. Begitu. Jadi mendalam dijawabnya di sini. Kalau yang ini nanti akan di buku tulisnya masing-masing. Atau jawaban langsung? Boleh. Nanti tergantung dari kondisi kelasnya.
apabila kondisinya memungkinkan ya saya akan lisan. Hmm. Lalu kemudian saya akan masukkan ke yang tahap pertama tadi terkait pendapat para ahli. Nah, pendapat para ahli ini nanti akan saya tuliskan beberapa ahli di bidang asal usul ini, dan kemudian saya akan meminta mereka mencari para ahli ini mengemukakan apa. Nah, setelah mereka mengemukakan akan Ini sudah berkelompok atau masih individu? kalau yang ini masih individu. Oh, jadi dia ini Iya. dulu baru setelah membaca secara dulu. Setelah itu baru saya akan kelompokkan. Dari sini kan saya akan mengelompokkannya dari tiap individu nanti kan akan menjawab ya, akan menjawab dari mana atau pendapat mana yang akan mereka sampaikan. Nah, dari situ saya akan mengelompokkan mereka dari jawaban mereka. Oh, Gitu. makanya Misalkan mereka menjawab binan, pasti kan tidak semua menjawab binan ya, hanya beberapa anak. Nah, itu nanti akan saya kelompokkan ke satu kelompok yang sama. Kalau Bu, ketika anak-anak menjawab Yunan dan sebagainya, apakah kita ini sudah menyampaikan bahwa nanti jawaban mereka dikelompokkan berdasarkan itu atau memang tanpa sepengetahuan yang Belum, dari mereka tidak tahu. Jadi mereka tidak tahu, jadi saya bebaskan Bebaskan mereka, mereka. sesuai dengan yang mereka ingin atau yang mereka suka ya, atau mereka hafal gampang mungkin gitu. iya. Karena nanti kan akan prosesnya lisan gitu. Seperti itu. Jadi dari situ baru saya akan kelompokkan tanpa sepengetahuan. Bu, dari beberapa strategi yang sudah kita jelaskan dari tujuan pembelajaran yang maunya nanti anak-anak itu awalnya harus ini lebih bisa ini, kemudian ini dan sebagainya. Berarti kita saya nanti harus mengamati yang pada proses apa dari kegiatan pembelajarannya itu. Kalau untuk pengamatannya, Ibu bisa lihat dari mulai mereka ini apa namanya mengungkapkan pendapat terkait tokoh tadi. Nah, mereka kan akan saya berikan gambaran tokohnya, lalu mereka harus mencari tokoh tersebut mengungkapkan pendapat. Bisa mengerti sampai mereka terbentuk kelompok. Nah, kelompok yang berdasarkan teori yang mereka pilih. Nah, kemudian kalau memang bisa berlanjut bisa sampai ke presentasi keempat. Berarti mulai dari mereka mengamati terus mengumumkan pendapat itu berarti kalau mereka bisa berarti kategorikan mereka paham gitu ya. Baru sampai pengelompokan mereka diskusi sampai hasil presentasi akhir tentunya yang kita tadi sudah jelaskan itu bebas gitu ya Bu. Iya betul. Untuk penilaiannya nanti bagaimana Bu? Apakah ada penilaian di tahapan ini misalnya kalau anak-anak individu untuk lembar ini nanti ada nilainya atau bagaimana? Nah, untuk penilaiannya sendiri yang akan saya fokuskan pertama dari yang mereka menjawab ini ya pendapat para ahli itu, karena terkadang mereka mengemukakan pendapat para ahli itu mungkin intinya sama tapi cara penyampaiannya berbeda. Nah, itu yang akan saya nilai gitu. Saya akan fokus ke jawaban mereka masing-masing terkait pemahaman mereka. Itu untuk poin individu, sedangkan untuk poin kelompok saya akan lihat dari cara mereka berdiskusi sampai akhirnya mereka mempresentasikan dan juga proses tanya jawab. Untuk proses tanya jawabnya juga saya mewajibkan setiap kelompok memberikan satu pertanyaan untuk yang presentasikan begitu. Bu, apakah ada lembar penilaian sendiri? Nah, untuk lembar penilaiannya sebelumnya saya belum pernah buat, tapi biasanya saya hanya mencatat di catatan saya di lembar catatan guru. Iya betul. Karena jadi biasanya di absensi siswanya nanti saya berikan penilaian terhadap mereka setiap tugas saya. Kalau tadi Bu kita sudah menjelaskan panjang lebar nih terkait mulai dari apa yang saya ingin mati terus penilaian dan harapannya untuk kita gitu. Nanti harapan dari setelah observasi kita ini kita apa yang kita harapkan dari saya? Harapannya mungkin saya bisa bantukan ya Bu ya, karena saya juga masih kesulitan di proses pemberian nilai. Kalau saya tuh bisa dinilainya karena memang terkadang ada nilai mereka itu yang
bisa dikategorikan saya sulit memberikan poinnya untuk mereka karena hampir sama atau kalau gitu kadang nggak aktif sama sekali. iya tidak aktif sama sekali. Nah itu saya ingin gimana caranya membuat mereka semua itu bisa terlibat gitu karena kadang ada yang tidak terlibat walaupun sudah dibuatkan kelompok misalkan. Jadi intinya setelah observasi gitu ya, dari harapannya kita bisa dapat masukan dari saya terkait bagaimana sih proses penilaian yang tepat terkait kegiatan pembelajaran yang kita sudah buat gitu ya. Ada lagi Bu kita mungkin selain dari proses pembelajaran gitu, dari proses penilaian gitu. Nah itu mungkin saya masih kesusahan juga sih dalam membuat apa namanya. Saya ini kan pengen mereka aktif ya. Kadang saya masukkan games gitu, mainnya di dalam saya mengajar. Tapi kadang saya juga masih kesusahan untuk membuat game itu juga mereka tertarik gitu. Kadang masih susah. Kayak misalkan saya memberikan soal gitu bukan di kertas gitu, tapi saya misalkan tapi saya tutupi mereka tidak tahu soalnya apa. Terus saya buat mereka untuk mencoba menjawab itu kan soalnya acak tertutup silakan memilih. Nah jadi mereka memilih soal itu sendiri tanpa mereka tahu soalnya apa. Terus kemudian mereka harus menentukan. Dari situ kadang mereka untuk berdiskusi dengan kelompoknya menjawab pertanyaan itu mereka bisa ini maksudnya apa kadang Bu masih ditanya ada mungkin apa bertanya cuma terkadang saya berharap mereka itu saat menerima soal atau jenis game tadi itu mereka bisa langsung berdiskusi gitu. Jadi saya masih sulit membuat mereka di kelompoknya mungkin ya dalam berkelompok itu bisa langsung berdiskusi dengan kelompoknya gitu loh Bu. Padahal sebelumnya saya sudah memberikan arahan tapi terkadang mereka masih nggak paham dengan alur yang kita buat. Masih bertanya itu terkait termasuk soal yang kita berikan pun mereka kadang nggak paham. Baru di sini terkait game-game yang pernah kita berikan kepada anak-anak itu seperti apa? Nah biasanya saya buat gamesnya itu mereka bergilir maju ke depan, terus kemudian mereka merangkai apa ya ini huruf per huruf yang diajak, terus kemudian mereka harus merangkai itu menjadi satu kalimat. Jadi misalkan dalam pemilihan sejarah itu kan ada pemilihan topik ya, ambil topiknya. Saya tuh meminta mereka untuk menuliskan topik misalkan, tapi hurufnya itu saya acak. Jadi bisa A, I, O, apa gitu seperti itu terus mereka harus melengkapi. Nah itu kadang mereka masih kurang gitu. Terus kemudian saya membuat mereka mengerjakannya kan karena berkelompok, saya minta mereka untuk bergandengan terus menulisnya di papan tulis tiap orang satu huruf sampai terakhir. Nah itu kadang permasalahannya mereka ada yang tidak mau bergandengan. Saya akhirnya merubah, silakan bagaimana caranya, pokoknya kalian harus membentuk lingkaran, misalkan harus melingkar gitu. Tanpa bergandengan pun terserah kalian bagaimana, pokoknya lingkarannya tidak boleh putus. Akhirnya mereka mencari ide gitu, bagaimana entah apa namanya memegang baju tengahnya atau kadang ada yang jarinya gitu. Nah itu apa proses untuk membuat mereka melakukan itu tuh menurut saya terbilang cukup lama game itu. Jadi yang harusnya bisa langsung gitu, tapi mereka masih mikir temennya ini ya itu tadi. Jadi permasalahannya kadang di tim itu mereka kayak saya nggak mau Bu dengan ini gitu. Saya kan mengharapkan
siswa itu bisa berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan siapapun temannya dalam satu kelas begitu. Dan saya harapkan mereka juga saling ini berinteraksi gitu loh. Bergandengan tangan kan bukan berarti harfiahnya harus menggandeng kan. Nah, kadang mereka itu mengartikannya seperti itu. Sehingga nggak mau. Iya, padahal yang saya harapkan yang penting kalian melingkar, berbentuk melingkar gitu. Jangan melihat siapa teman kalian. Pokoknya kalian anggaplah itu satu tim gitu loh. Padahal sudah saya beri waktu gitu, misalkan saya beri waktu 1 menit, kalau tidak selesai soalnya maka kalian mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu. Jadi terkadang mereka waktunya terbuang lama hanya untuk melingkar gitu loh. Nah, itu yang saya kadang kesusahan. Alasannya mereka sama, selalu hampir di setiap kelompok itu tidak mau dengan si ini. Kadang mereka memilih, Bu, saya bentuk kelompok sendiri ya gitu, maksudnya padahal sudah saya buatkan kelompok, karena saya biasanya membuat kelompok dulu baru saya jelaskan. Nah, maksud permainan saya seperti apa. Setelah dibuatkan kelompok, mereka memilih, Bu, saya tukar kelompok ya. Nah, itu pertanyaan saya kadang, kalau yang ditukarkan mau, oke, daripada saya membuat semakin panjang, saya iyakan. Tapi kadang masih riuh gitu Bu untuk membuat kelompok itu. Nah, jadi permasalahannya kadang di situ. Kurang membaur, kurang bisa berkolaborasi. Saya kadang masih bingung gimana caranya membuat mereka itu ayo kolaborasi, ini satu kelas dan teman kalian semua tanpa membeda-bedakan ya, saya begitu. Berarti kan ini ada rasa antar sesama ini masih sangat minim gitu ya Bu? Iya betul, karena mereka kadang masih memilih kelompok. Memilih untuk kelompoknya dengan siapa. Ketika hal seperti itu kita sendiri mengiyakan atau mencari secara alternatif sehingga kedepannya tidak pernah lagi proses terkait ini atau bagaimana? Untuk yang awal saya lihat dulu, misalkan ini bisa dikondisikan, maksudnya hal seperti ini kayak seperti tadi menggandeng tangan kan tidak perlu artinya harus menggandeng, yang penting kalian membentuk lingkar. Jadi saya mengistilahkan lagi, yang penting kalian melingkar, saya bilang begitu. Jadi akhirnya mereka mau membentuk lingkaran. Nah, terkadang ada yang memang mungkin ibaratnya zaman sekarang bestie gitu ya Bu. Nah, anak-anak itu ada misalnya tuh bestinya sama si A, saya tuh sama si B. Saya tanyakan lagi ke kelompok yang mau ditukar, karena memang anaknya kekeh begitu, maksudnya protes terus gitu. Oke, daripada nanti membuat ribut kelas yang akhirnya nggak jalan pembelajarannya, saya tanyakan dulu gimana kelompok ini mau tidak ditukar gitu. Kalau memang kelompoknya mengiyakan untuk ditukar, baik saya tukar. Nah, kalau tidak mengiyakan untuk ditukar, saya memberikan atensi. Sudah, ini kelompoknya sudah saya atur, harus sesuai sama aturan saya. Nah, saya memberikan atensi ke mereka, jadinya mau tidak mau mereka harus mengikuti aturan saya, atau mereka silakan tidak bisa mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya memberikan ketegasan di situ. Kalau mereka mau mengikuti aturan saya, ayo. Kalau tidak, saya persilakan anak yang bermasalah tadi untuk silakan kamu menyisi gitu ya, bilang gitu. Silakan tidak bisa mengikuti pembelajaran saya. Kadang saya harus bersikap tegas gitu. Ketika Bu kita melakukan kesepakatan di awal sehingga anak-anak ini tidak ada yang protes terkait kelompok gitu, efektif Bu. Nah, setelah tidak ada pemprotesan, mau tidak mau mereka berdiskusi akhirnya. Jadi saya melihat ternyata sebenarnya bukan masalah dari kelompok gitu loh, makanya mereka mau tidak begitu. Akhirnya ternyata mereka mau gitu, dengan cara sedikit dikerasi tadi mereka mau tidak mau akhirnya tetap menjalankan ritmenya, alurnya sesuai keinginan saya. Berarti kan kalau dari ceritanya kita tadi kan intinya berarti harusnya di awal itu ada sudah ada kesepakatan yang dibuat bahwa ketika berkelompok tidak ada yang protes dengan berbagai alasan, karena dengan siapapun kalian berkelompok ya harus gitu. Berarti kalau dari situ kita menyimpulkannya seperti apa? Jadi saya simpulkan ya memang harus ada kesepakatan atau kontrak di awal sebelum memulai
pembagian kelompok gitu. Iya, supaya mereka tidak ada protes. Tapi kadang ya itu kadang memang tidak semua sih, tidak semua protes gitu. Beberapa saja. Jadi menarik ya Bu, berarti kan ini bisa kita lihat tuh ternyata anak itu memang harus bersepakat di awal kelompok. Apapun yang kalian dapat ya sudah itu gitu. Iya. Kalian dengan siapapun harus bisa bekerja. Betul. Karena di lingkungan masyarakat pun nanti intinya ya sebenarnya seperti itu. Kalau kamu milih ya nggak bisa. Iya, Enggak ya. Memang harus seperti itu sepertinya ya Bu ya. Iya. Bu, nanti kita ketemu lagi untuk saya bisa melihat pas apa ini proses pembelajarannya Bu. Kita boleh ya? Boleh. Hari apa itu Bu? Hari Selasa jam 3. Oh, Selasa jam 3.4 ya. Di kelas berapa Ibu? 10 ya? Oke. Berarti nanti Selasa besok jam 3.4 di kelas 3 gitu ya Bu. Iya. Nanti saya coba untuk bisa memberikan mengamati beberapa yang sudah tadi Bu Gita ingin saya amati ya. Sehingga nanti mungkin setelah observasi saya bisa memberikan masukan, memberikan input ataupun kita sama-sama diskusi mencari jalan keluar atas permasalahan beberapa yang sudah kita sampaikan mulai dari penilaian prosesnya, terus pemahaman terhadap soal yang kita buat anak-anak sulit gitu. Iya. Nah, termasuk mulai dari kesepakatan awal agar anak-anak itu mau berkelompok bekerja sama dengan siapapun gitu ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu Gita. Semoga besok Selasa kita bisa ketemu, kita bisa lebih santai Bu. Ya. Anggap saya tidak ada di ruangan itu, saya akan berada di pojok berumpul dengan teman-teman. Oke. Terima kasih ya Bu Gita. Semoga besok saya bisa sebelumnya saya bisa diberikan alamatnya untuk diupdate sama saya. Oh iya, nanti saya kirimkan. Oke, siap. Bu, monggo untuk saya ditandatangani ya. Mata pelajaran sama besok ini ya Bu sebenarnya. Terima kasih. Saya tanda tangan dulu. Terima kasih ya Bu Gita. Terima kasih. Saya besok ketemu belajar lagi. Kita sharing-sharing. Saya juga mungkin ternyata ketika di lapangan Nah, ada di LKS kalian, coba dilihat ke 2 ya. Coba dibuka dulu LKS-nya. Nah, sambil buka LKS-nya, kita mau membagikan lembar kerja dulu. Bisa dilihat yang anak pegang satu ya, diberi nama, nanti dikumpulkan. Silakan lembar kerjanya diisi nama dulu, nama, nomor absen dan kelas ya.
Duluan. Sudah diisi? Nah, coba dibaca dulu ya itu lembar kerjanya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang asal usul nenek moyang, kita kerjakan dulu lembar kerja awal ini ya. Nah, dari bacaan yang sudah kalian baca ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Bisa dikerjakan di baliknya ya. Nah, bisa dikerjakan di baliknya. Pertanyaannya ada terkait bacaan yang di atas. Indonesia. Nah, kepulauan Indonesia itu terbentuk dari teori apa sih? Teori tektonik lempeng. Nah, teori tektonik lempeng itu gimana isinya? Atau ada yang bisa menjabarkan? Di dalam bumi. Kenapa di dalam bumi ada apa, Alvino? Ada lempeng tektonik. Terus kemudian lempengnya kenapa? Bergeser. Nah, pergeseran lempeng tektonik ini akhirnya membentuk apa? Kepulauan. Jadi samudra ini awalnya luas, terus pulaunya juga awalnya besar. Itu karena ada pergerakan lempeng tektonik ini, akhirnya buminya itu datarannya mulai terpisah-pisah. Nah, seperti yang sekarang ada saat ini ya. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya karena tadi kalian sudah memahami tentang kepulauan Indonesia, jadi kenapa Indonesia ini bentuknya kok pulaunya terpisah-pisah? Nah, karena Indonesia ada di wilayah apa? Gunungnya banyak ya, gunung berapinya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu kepulauan Indonesia ini terbentuk dari apa, kita akan mencari tahu nih. Nah, ada beberapa nama yang sudah kita tulis di papan. Ada yang pertama Dr. Andes Muhammad Ali. Siapa ya itu ya? Nah, terus kemudian ada Profesor Dr. Haken ya. Terus ada Harry Truman sama Profesor Muhammad Yamin. Nah, kira-kira siapakah mereka? Ada yang pernah mendengar nama-nama beliau? Ya, Muhammad Yamin. Oh, beda lagi dengan Muhammad Yamin yang itu ya. Nah, Profesor Dr. Andes Muhammad Ali, nah ini menemukan apa ya? Pendapatnya tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini, Profesor Dr. Andes Muhammad Ali menyampaikan apa? Ali Keja mau aja disebut ya. Ali. 47. Kapak tua di wilayah Nusantara. Ini siapa Keja? Iya. Kenapa Dwi? Coba diulang Dwi. Adanya migrasi manusia tersebut karena faktor terdesak oleh bangsa yang lebih tua. Iya betul. Nah, jadi nih ini yang unik nih. Benar kata Dwi. Jadi Profesor atau Muhammad Ali ini dia tuh bilang kalau bahwasanya asal usul nenek moyang kita itu karena ada sekelompok orang yang terdesak. Nah, selanjutnya ada Kern. Nah, Kern ini bilang apa ya? Ada yang tahu nggak? Kern ini bilang apa? Bahasa Indonesia berawal dari
Teori imigrasi berarti berasal dari imigrasi. Betul nggak ya? Kurang tepat sih sebenarnya. Ada lagi nggak yang bisa mungkin lebih tepat? Ada lagi? Satu lagi yang belum disebutkan. Tommy mungkin menemukan sesuatu Tommy tentang ini? Atau Anin? Ayo Anin. Ayo Anin, menemukan apa Anin dari Profesor Kern? Gary ngomong apa nih? Tentang asal-usul nemonia nih, Zan? Oh, Taiwan, betul. Akhirnya Nizar menemukan sesuatu. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan? Nah, tadi Nizar, iya. Menurut teori otak Taiwan ini mengungkapkan bahwa bangsa yang memiliki kepulauan merupakan bangsa dari Taiwan yang juga termasuk daratan Tiongkok. Iya, benar. Jadi Harry ini bilang kalau orang-orang Indonesia itu sebenarnya orang-orang dari Taiwan, tapi bukan dari dataran Tiongkok. Jadi misalkan dia itu kalau di Tiongkok ya, dia biasanya ada di wilayah pinggirannya. Nah, orang-orang pinggirannya itu mereka bermigrasi. Iya, siapa namanya? Ayla. Oh, Ayla. Iya, Austronesia gitu. Nah, selanjutnya ini ada Yamin. Nah, Profesor Yamin. Kira-kira Profesor Yamin ini bilang apa, nak? Ayo yang belum pernah mengangkat tangan. Siapa ya? Berasal dari Indonesianya sendiri, bukan wilayah lain. Ada. Bisa ya? Apa fosilnya? Lebih banyak ditemukan di Indonesia daripada di negara Asia. Lebih banyak ditemukan di Indonesia daripada di wilayah lain. Ada lagi nggak? Bangsanya mungkin dari bangsa mana kira-kira yang dikemukakan oleh Yamin? Yamin mengemukakan nih bahwa ada bangsanya sendiri. Nah, asal usul nenek moyangnya bangsa Indonesia ini ada bangsanya. Dari perahu, jalan. Oh, berarti waktu itu daratannya belum terpecah ya, belum ada ini. Lempeng tektoniknya belum bergerak mungkin ya, jadi bisa jalan gitu. Ya kalau memang iya nggak apa-apa dituliskan. Nah, gimana tuh mereka bisa sampai Nusantara tuh? Teori itu menceritakannya seperti apa? Ditulis ya. Lanjut ada Nizar, teori Taiwan. Taiwan nih. Orang-orang Taiwan ini ngapain ya Nizar ya? Kok sampai Nusantara? Oh, makan. Jadi dari Taiwan tuh bawa makanan katanya Nizar. Iya toh. Nah, cuma pertanyaannya gini, kenapa orang-orang Taiwan itu loh yang kesini? Kira-kira dari otak Taiwan itu menceritakannya seperti apa? Apakah sama seperti teori Yunan?